Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Anda berjumpa dengan kami dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita, sebuah perbincangan dari Dapur Redaksi Forum News Network. Masih terus bersama saya, Hersudun Arif. Dan saya Gebeta, senang sekali kembali menjumpai Anda hari ini. Pada hari Kamis, Mas Hersu, jangan lupa. Ya, hari Kamis. Dan seperti kita lanjutkan omongan yang kemarin ya, kita singgung soal Papua, karena situasi di Papua ini sekarang mulai memanas gitu, berkaitan dengan penetapan Gubernur Papua Lukas NMB sebagai tersangka oleh KPK, dan ini situasinya eksplosif ya kalau kita lihat ya, karena massa berdatangan untuk membuat semacam pagar hidup gitu ya di sekitar rumah Pak Lukas NMB, sementara Pak Lukas NMB-nya katanya dikabarkan sekarang sedang sakit gitu ya. Dan kalau ternyata kemudian kalau kita tarik ke belakang, kita dalami, terus kita simak pernyataan dari pengacaranya dan sebagainya, ini memang banyak kasus yang membuat kita jadi ngelus dada juga ya, urusannya mainannya ya mainan gitu-gitu aja terus dari dulu gitu ya Mbak ya, di Papua ini ya. Iya Mas Hersu, jadi sepertinya tidak selesai gitu ya. Ada saja kasus di sana gitu. Selain karena ada KKB ya, ancaman keamanan, tapi juga soal ekonomi dan juga soal politik. Ini tidak selesai. Jadi kita kasihan kepada saudara-saudara di Papua ini gitu. Dan selain juga masalah itu timbul dari misalnya pejabat yang dari luar ataukah dari pendatang lah istilahnya di sana begitu ya. Dan kemudian juga dari masyarakat Papua sendiri Mas Hersu. Nah, ini akan kita bahas nih soal Pak Lukas NMB ini ya. Juga kemarin kita masih follow up yang kemarin juga soal konversi kompor gas ke listrik. Ini juga jadi sangat menarik kan, Mbak Agi ya. Ini bahkan kita bahas juga. Kalau kemarin mungkin kita hanya sekilas, ini jadi lebih agak serius gitu, karena ini juga melibatkan anggaran negara yang sangat besar. Tapi juga kita kemudian mengkhawatirkan munculnya moral hazard gitu. Setiap kali ada kebijakan kita kan selalu seperti itu, ada kepentingan di baliknya gitu ya. Misalnya tadi saya juga dengan Bung Rocky membahas soal Pak Luhut yang dapat tugas baru untuk menangani kendaraan listrik ya, tapi ternyata tiba-tiba muncul ponakannya Pandu Sahrir gitu, udah kerjasama dengan Gojek, Goto itu untuk mensuplai motor listrik, dan kemudian juga mereka ini kan sendiri juga udah mendirikan pabrik aki listrik dan sebagainya gitu-gitu. Jadi selalu aja bahwa kebijakan-kebijakan kita itu yang sekarang pasti ada yang kita sebut sebagai oligarki, itu yang punya kepentingan bisnis di situ. Gitu. Jadi gimana negara ini mau maju kalau terus-terusan begitu? Iya betul Mas Hersu. Jadi kalau selama ini kita melihat oligarki itu berbahaya, dan lebih berbahaya lagi kalau seandainya oligarki itu adalah peng-peng ya. Jadi dia juga pengusaha dan juga dia adalah juga pejabat begitu. Ya kan selama ini kita menciptakan yang kita sebut oligarki itu backbone-nya selama ini adalah para taipan gitu ya, para cukong gitu ya, dan dia mengendalikan kekuasaan kan gitu ya, dengan mengendalikan kekuasaan kemudian mereka mengambil kebijakan-kebijakan yang menguntungkan mereka dan mengeksploitasi. Menguntungkan itu satu, jelas merugikan rakyat, kedua mengeksploitasi sumber daya alam kita gitu kalau dia basisnya yang industri ekstraktif. Tetapi kalau kemudian kalau yang dia bukan industri ekstraktif ya berkaitan dengan regulasi, kan itu biasanya gitu yang mereka kuasai. Nah, selama ini mereka itu di belakang layar gitu, menjadikan para penguasa gitu jadi boneka. Tapi sekarang ini peng-peng ini yang jadi masalah. Mereka juga pengusaha besar juga, mereka juga penguasa, dan bahkan termasuk orang yang paling berkuasa gitu di Indonesia. Ya lengkaplah saya kira sekarang ini gitu. Iya, jadi setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tentu sudah tahu apakah timbul ada ekonomi apa gitu ya, keuntungan apa di balik itu, perusahaan apa yang bisa dibuat untuk mewadahi kebijakan baru tersebut. Jadi sudah diantisipasi sebelumnya. Jadi kalau misalnya sesudah itu memang ada tender, ada apa, itu sebetulnya banyak yang hanya sekedar formalitas. Itu baku atur lah. Jangan mereka gitu dalam situasi normal ya. Ketika pandemi saja ini ya, para pengusaha dan penguasa ini aja mereka bisa melihat peluang bisnis. Kita ingat dulu ya, bisnis PCR dan sebagainya. Kemudian kalau vaksin ini, tapi pun juga tetap ada bau-baunya. Tapi yang kelihatan banget waktu itu kan PCR kan. Yang dapat bisnisnya juga itu saja orang-orangnya gitu. Dan orang berada dalam lingkar kekuasaan. Itu saya kira ini soal-soal yang menarik untuk kita bahas ya Mbak ya. Itu gimana? Kita mulai dari
Papua saja ya, Mbak ya? Ya, dari Papua dulu aja Mas Ersu. Ini Ya, gimana nih Mas Ersu? Kayaknya masih masif ya pembelaan terhadap Lukas NMB karena memang beliau ini pengikutnya banyak, followernya banyak begitu ya. Dan juga mungkin ada sebagian dari masyarakat Papua itu yang memang akses kepada informasinya itu juga masih kurang Mas Ersu. Jadi dalam hal ini kita tidak membela KPK, kita juga tidak membela Lukas NMB begitu ya. Dalam hal ini kan keadilan saja. Kalau seandainya apa yang dikatakan KPK betul ya sebaiknya Lukas NMB itu memenuhi itu begitu. Tapi ya. kalau seandainya ada nuansa politiknya ya kita juga melihat hal itu sebagai sesuatu yang tidak adil bagi Lukas NMB kalau seandainya kemudian itu terjadi saat ini sebagai tersangka hanya karena lebih berat kepada nuansa politik gitu. Ya, saya kira sepakat. Jadi kita mesti proporsional ya. Persoalan korupsinya kita tidak menutup mata bahwa di daerah-daerah itu, apalagi seperti Papua yang jauh dari sorotan media, itu angka korupsinya memang cukup mengkhawatirkan itu yang dilakukan oleh justru putra-putra daerah itu juga gitu. Yeah. Tapi kita juga melihat ada juga persoalan yang serius bahwa memang Papua ini selalu dieksploitasi oleh pemerintahan pusat gitu, dan yang menjadi korban dalam hal ini tentu saja rakyat. Saya tidak tahu apakah mereka ini cukup aware itu yang sekarang pasang badan untuk Pak Lukas NMB ini kan gitu, karena seperti Anda tadi kan mereka rata-rata kan literasinya mungkin dari sisi tingkat pendidikan, terus kemudian dari akses informasinya mereka terbatas. Jadi buat mereka melihat bahwa oh ini pimpinan mereka gitu atau keluarga kerabat mereka, keluarga besar mereka dizolimi, ya kemudian mereka turun beramai-ramai dari gunung terus untuk menjadi perisai hidup dari Pak Lukas. Iya, ya Mas Ersu. Dan kemudian juga nuansa politik ini kemudian kemarin itu makin terasa itu ketika dari pihak Polda Metro Jaya di humasnya ya, yaitu di akunnya, itu kemudian mengunggah Mas Ersu sebuah poster yang kemudian menjadi rame. Poster tersebut bergambar dari Pak Alex Marwata, yaitu wakil ketua dari KPK begitu, dengan gambar ini seperti bisa dilihat oleh para pemirsa, dan kemudian ini lalu dipertanyakan kepada Polda Metro, apa nih maksudnya ada poster ini gitu. Sebagian besar mempertanyakan kenapa mereka nggak bikin poster ya ketika kemudian Harun Masiku itu tidak memenuhi panggilan dan kemudian dia tidak malah dia menghilang begitu. Ataukah kemudian misalnya soal Maming kan juga sempat mangkir berkali-kali, malah heboh itu. Terus kemudian juga ada kemudian ada aksi dari pendukung Maming untuk membela dia begitu kan. Nah, tapi tidak pernah ada poster gitu pembelaan dari Polda Metro Jaya begitu ya untuk agar ini diusut segera agar supaya si tersangka itu segera memenuhi panggilan dari KPK begitu. Bahkan ini posternya menampakkan tokoh dari KPK. Nah, ini yang dipertanyakan, ini apa korelasinya antara Polda Metro Jaya dengan KPK, dan kemudian ada nuansa politik di baliknya. Bahkan ada yang mempertanyakan juga kenapa mereka tidak bikin poster tentang Sambo ya begitu. Jadi seharusnya kan ketika Sambo itu mangkir, ketika Sambo itu berbohong, berkilah berkali-kali, bahkan kata Kapolri 5 kali dia berbohong kepada Kapolri, kenapa tidak dibikinkan posternya begitu loh. Jadi kemudian ini mendapatkan reaksi keras gitu dan masif, dan akhirnya postingan dari Humas Polda Metro ini sekarang sudah di-take down, sudah dihapus Mas Hersu. Nah, hal-hal seperti ini, kecurigaan-kecurigaan soal politik yang ada di balik setiap perkara itu seharusnya lebih peka ya, seperti kepolisian, dan lebih peka, jangan malah memperuncing dengan yang seperti ini. Sepertinya mengkonfirmasikan bahwa memang ada sesuatu hal politik di balik itu begitu. Iya, jadi saat ini kita kalau melihat dari kemarin Mas Hersu juga mengatakan ya soal yang bahwa dari Pak Tito ini kan kemudian saat ini dihubungkan dengan peranan dari Pak Tito, Mas Hersu. Jadi mengenai Pak Tito ini sudah sejak ada kita putarkan dulu untuk wawancara, bukan wawancara, pernyataan dari pengacara dari Lukas NMB. Nah, ini viral juga Mas Hersu. Nah, ini kita bisa lihat rekamannya. Jelang pemilu kada kedua Pak Gubernur, Saudara BG, Saudara Tito Karnavian, ya, memaksakan agar Paulos Waterpau bisa diterima oleh Gubernur Papua menjadi wakil gubernur. Itu pintunya. Nanti saya kasih lihat fotonya. Ya. Tapi gubernur bilang, saya ini kan bukan penentu,
harus tanya ke koalisi. Silakan aja kalau Pak Paulus Waterpauw dapat apa itu dari partai, silakan. Tapi waktu itu kan Bapak duet sama almarhum. Almarhum itu ketua Golkar. Nggak bisa diganti begitu aja. Akhirnya apa? Dilepaskan. Mereka paksa. Yang kedua, yang terakhir ini, menjelang pergantian wakil gubernur yang meninggal ini. Tito dengan Menteri Bahlil datang dengan pesawat jet. Kalau mereka pakai pesawat jet bisa deh. Iya, kalau Pak Gubernur pakai pesawat jet nggak bisa. Tito dengan Bahlil itu naik pesawat jet. Ketemu Pak Gubernur minta supaya Bapak Paulus Waterpauw menjadi wakilnya. Lagi-lagi Pak Lukas bilang, ya sudah, urus di partai. Kalau kau tidak dapat di partai, bagaimana bisa? Kan nggak gampang urus surat rekomendasi partai ini. Iya kan? Nggak gampang. Butuh penyelesaian adat. Ini mau gratis, mau berjuang gratis. Pak Gubernur silakan aja. Bayangkan seorang menteri, Tito, datang minta sama gubernur berjuang untuk Paulus Waterpauw. Memalukan menurut saya, saudara menteri ini. Memalukan. Masa seorang menteri kerja untuk Paulus Waterpauw? Adek, supaya saya minta, kamu wartawan ini tahu ini petanya ini. Ini Pak Gubernur ini korban dari tekanan politik, kepentingan orang tertentu yang mau berkuasa di tanah Papua ini. Ya sabarlah. Selesaikan Pak Gubernur, kamu berjuanglah 2024. Yakinkan rakyat Papua bahwa kau layak dipilih oleh. Ya, itu tadi adalah pernyataan dari Aloysius Renwarin, yaitu pengacara dari Pak Lukas NMB. Jadi dia menjelaskan bahwa ada nuansa politik itu juga keterkaitan dengan Pak Tito begitu. Jadi dijelaskan bahwa pada tahun 2017 yaitu menjelang dari Pak Lukas ini untuk menjabat menjadi gubernur ketika itu ya, dia menginginkan agar Paulus Waterpauw yaitu salah seorang ini menurut Mas Ersu satu angkatan dengan Ya, Pak Tito. Paulus Waterpauw itu satu angkatan Tito di Akpol 1987, dia kebetulan orang Papua gitu. Iya. Dan waktu itu sempat ramai fotonya Ya, Mas. itu yang kemarin saya singgung. Memang ada kasus pada waktu itu kan ada kasus juga tuduhan manipulasi APBD juga. Ini kan untuk periode yang kedua ya, Pak Lukas NMB ini sudah periode yang kedua. Jadi tahun 2017 kemarin. Jadi ini nanti ini berakhir deh masa jabatannya tahun 2022 ini, dan pada waktu itu rupanya ini polisi itu menyorongkan Paulus Waterpauw yang saat itu masih menjadi Kapolda di Sumatera Utara itu untuk menjadi wakil dari Pak Lukas NMB. Dan yang menarik kok kesannya ini sampai seperti ada operasi intelijen, karena yang langsung dipanggil bertemu dengan Kepala BIN Pak Budi Gunawan. Ini fotonya bisa Anda saksikan ketika itu Pak Budi Gunawan, kemudian Pak Tito dan juga Pak Paulus Waterpauw ya, masih pakai dinas lagi ya misalnya gitu. Ya, jadi saya jadi waktu itu juga waktu pertama kali muncul foto itu saya tanya apa urusannya ini ya gitu. Kemudian teman-teman dari Demokrat kan ribut gitu ya. Ribut, rupanya katanya si Lukas NMB ini ditekan gitu, kalau dia tidak menggandeng Paulus Waterpauw ini dia akan dikasuskan. Itu yang disampaikan oleh teman-teman dari Demokrat. Tapi pada waktu itu kan Lukas NMB menolak dengan alasan karena dia waktu itu sudah mau diperpasangan dengan ketua DPD Golkar kan gitu ya. Jadi dan hak yang untuk mengajukan pasangan itu kan dari partai politik, dia tidak bisa menentukan sendiri pada waktu itu gitu. Dan Lukas NMB ini adalah kader Partai Demokrat. Itu Mbak yang jadi kalau kita flashback ini panjang ceritanya gitu, dan ini terjadi lagi ketika kemudian akhirnya wakil gubernur itu meninggal dunia ya, dan ada pergantian. Tapi sekarang ini kalau nggak salah Pak Paulus Waterpauw ini udah dapat jabatan baru nih dengan menjadi pejabat gubernur malahan di Papua Barat, tapi ya bukan di Papua, menjadi pejabat gubernur sementara ini seperti yang pangkatnya malah udah komjen sekarang. Gitu ya. Iya. Di latar belakangnya saya kira itu kenapa kemudian orang yang nggak bisa lepas, wah ini ada soal kepentingan terutama dari Pak Tito untuk menempatkan
teman satu angkatannya gitu di situ, dan lebih gede lagi, lebih besar lagi ada kepentingan dari lembaga institusi Polri untuk menempatkan orang-orangnya di lembaga pemerintahan gitu. Iya, kalau berdasarkan pernyataan dari Aloysius tadi, ini memang sepertinya ada gesekan atau kekecewaan gitu ya dari Pak Tito mengenai tidak berhasilnya dia menempatkan Pak Paulus itu sebagai wakil gubernur dari Pak Lukas NMB pada tahun 2017. Karena waktu itu Pak Lukas mengatakan bahwa itu kan mekanisme partai kan untuk dijodohkan seperti itu antara gubernur dengan wakil gubernur, dan wakil gubernurnya dari Golkar. Jadi dia meminta Pak Tito untuk berbicara langsung saja dengan Golkar atau dengan partai-partai begitu kan. Nah, artinya pada waktu itu gagal, dan kemudian dilakukan lagi ketika Pak Clementinal yaitu Wagub itu meninggal, didekati lagi kalau menurut pengacara tadi kan, bahkan untuk supaya si pengganti dari almarhum Wagub yang meninggal tadi itu sampai membawa Bahlil Lahadalia yaitu Menteri Investasi, dan kemudian menggunakan pesawat jet gitu. Pak Tito sama Bahlil ya pakai private jet gitu ya. Iya, Karena pentingnya. Karena memang ini jadi strategis ya, kalau kan ini masa periode yang kedua dari Pak Lukas NMB. Kalau dia bisa jadi wakil gubernur sekarang kan seperti magang gitu ya. Jadi Pak Paulus, jadi dia bisa ketika nanti pilgub pada tahun 2024 dia tinggal maju sebagai ini kan sebagai incumbent gitu loh. Itu saya kira strateginya yang mereka rencanakan. Tapi kan ini ada bantahan ya dari ada Pak. bantahan, ya. Kemarin ketika bertemu dengan DPR, kalau tidak salah dengan Komisi 2 ya, itu Pak Tito menyatakan bahwa memang dia kenal dan berkawan dengan baik begitu, tapi dia tidak ikut campur di dalamnya gitu. Nah ini tentunya ya jejak digitalnya banyak lah ya untuk membantah pernyataan dari Pak Tito tersebut. Walaupun kita tidak bisa membuktikan memang manakah yang lebih benar dari pernyataan dari pihak Pak Lukas NMB ataukah dari Pak Tito. Tapi kalau kita melihat rekamannya dari Pak Tito sempat agak tersendat gitu ya ketika dia mengatakan juga bahwa saya menghubungi penghubung dari Pak Lukas NMB itu untuk menyatakan hal tersebut begitu. Pak Tito merasa keberatan juga dengan pernyataan dari pengacara tersebut. Nah, ini tapi pengacara ini Mas Hersu kalau sejauh yang saya lihat, dia soal yang lain dia lumayan jujur ya. Seperti misalnya soal Pak Lukas NMB dikatakan bahwa dia menanamkan atau investasi ya, dia transfer kepada kasino judi di Singapura. Dia menyatakan iya, memang betul Pak Lukas NMB itu main judi di sana begitu. Jadi ini dia ini si Aloysius Renwarin ini aktivis Mbak. Kalau kita lihat jejaknya, dia tadinya pengacara Elsam gitulah ya. Jadi ya ini pengacara, biasanya kalau teman-teman yang bergerak di situ ada pengacara-pengacara idealis gitu ya. Jadi dia proporsional membela. Tetapi gini, nuansa politik itu bukan hanya seputar antara konflik politik lokal, tetapi itu juga konflik politik nasional. Kenapa? Karena kemarin kenapa sih kok kemudian ketika mengumumkan harus Pak Mahfud MD itu dan bersama dengan KPK, terus kemudian PPATK langsung mengumumkan itu dan menjelaskan tentang aliran uang dan sebagainya. Kan biasanya PPATK juga nggak terbuka semacam ini. Dia itu PPATK itu kan biasanya hanya penyedia data gitu loh Mbak. Biasanya dia menyediakan datanya, kemudian dia menyerahkan kepada polisi atau kepada KPK, nanti mereka digunakan oleh polisi dan KPK. Tapi sekarang ini langsung dia turun tangan dan menjelaskan itu ke publik, dan itu bersama dengan Pak Mahfud MD, dan itu jadi breaking news kan di beberapa sejumlah media gitu ya. Dan ini orang jadi ada apa ini? Kenapa? Apa ada kaitannya dengan pernyataan dari Pak? Karena kan Pak SBY juga menyatakan mau turun gunung dan sebagainya gitu dan melihat ada kecurangan politik pada tahun 2024. Ini saya kira kan ada kaitannya semacam itu. Anda ingat dulu ya ketika Pak SBY itu mulai melakukan safari ke Jawa gitu kan, tiba-tiba Pak Jokowi terus jalan-jalan ke Hambalang gitu, foto di Hambalang kan gitu itu. Jadi memang ini nuansa politiknya menurut saya mau tidak mau ya memang sangat serius gitu. Tapi sekali lagi menurut saya kita mesti pisahkan gitu antara tuduhan korupsinya dengan soal nuansa politiknya. Mungkin ya saya kira korupsinya menurut saya yes gitu juga, tapi nuansa politiknya juga ada, permainan politiknya yes juga gitu. Iya betul, kalau kita melihat dari konstruksinya itu sejauh ini memang kenapa ya ini kok pada turun begitu ya, yang ini tidak terjadi pada kasus-kasus korupsi yang lain. Seperti misalnya Pak Mahfud ikut langsung begitu jumpa pers, dan kemudian juga itu
dimuat di kanal Kemenko Polhukam official begitu kan, padahal biasanya kanal itu juga tidak setiap hari mengunggah berita-berita penting gitu, hanya hal yang sangat penting saja yang diunggah. Berita korupsi lain tidak diumumkan dengan jelas seperti itu begitu oleh Kemenko Polhukam. Tapi memang kalau menurut Pak Mahfud ini seperti seolah-olah ini memang sulit gitu ya. Pemerintah sepertinya mengakui sulit untuk memeriksa dari Pak Lukas NMB yang sudah menjadi tersangka ini. Bahkan katanya kan minggu depan itu akan diperiksa lagi untuk yang kedua kalinya setelah sebelumnya mangkir katanya karena sakit. Nah, itu akan diperiksa di mana? Apakah dibawa ke KPK di Jakarta ataukah ke daerah, KPK-nya ke daerah. Nah, sementara kalau KPK ke daerah saat ini Pak Lukas NMB ini dalam penjagaan ketat para pengikutnya gitu. Bahkan sampai terakhir saya lihat itu sampai ada ratusan orang itu masih menjaga rumahnya dan polisi menginginkan mereka bubar. Nah, ini kalau mereka mengetahui bahwa memang akan diperiksa ini barangkali ya akan makin masif lagi seperti kemarin yang ada ribuan bahkan dari kota-kota lain itu turun begitu Mas Hersu. Dan kalau saya lihat ke belakang ini sudah bukan hanya beberapa hari terakhir, ini sudah sejak beberapa minggu yang lalu ini masa yang terjun begitu ya, masa yang mendatangi kediaman atau ke Jayapura begitu Mas Hersu. Nah, ini saya nggak ngerti. Pemerintah nantinya akan seperti apa nih taktik yang akan digunakan. Tapi sebaiknya memang nuansa-nuansa politik itu dihilangkan lah supaya orang tidak melihatnya, supaya ini melihat sebagai kasus biasa, kasus korupsi biasa, sama dengan yang lain, sama adilnya gitu. Ya, dan mesti hati-hati Papua ini ya. Ini kan bagaimanapun juga potensi di sana, potensi gerakan Papua Merdeka dan kemudian gerakan ini menjadi isu internasional sangat besar. Ini kan kalau kita ngomong gerakan Papua Merdeka itu kan dari internal rakyat Papua, tapi dari komunitas internasional kan juga banyak yang berkepentingan gitu karena melihat tentu saja karena potensi sumber daya alamnya di Papua itu luar biasa besar. Mereka kan pasti melihat berpikir lebih enak kalau langsung deal dong dengan orang Papua gitu ketimbang sekarang mesti deal dengan Jakarta terus deal juga dengan orang Papua kan. Jadi akal-akal para pemilik modal kapitalis dunia global itu kan juga pasti mikir ini lihat sebagai sebuah potensi. Jadi setiap kali ada sesuatu yang berpotensi menjadi eskalatif, mereka pasti akan dorong. Itu saya kira mesti disadari oleh pemerintah karena sekarang ini kan Papua sendiri sedang banyak sekali mendapat sorotan berbagai kasus yang terjadi, mulai soal mutilasi, soal yang katanya ada dibakar jenazah dan sebagainya itu loh. Jadi ini kadang-kadang saya memang sedih ya lihat Papua ini gitu. Karena apa? Karena harus diakui yang Papua ini rakyat yang menjadi korban selalu rakyatnya. Jadi mereka ini hidup seperti kalau kita sebut sebagai apa ya ayam yang ada di lumbung padi gitu, tapi mereka nggak menikmati padinya itu, mati dia seperti ayam yang mati di lumbung padi. Kenapa? Karena ya itu tadi semuanya dieksploitasi oleh pemerintah pusat, sementara kemudian pejabat lokalnya yang kebetulan putra daerah pada korup juga. Ini yang saya kira membuat kita jadi miris ya melihat situasi yang terjadi di Papua ini. Iya, Mas Hersu. Jadi ayam tersebut mati bukan karena kekenyangan, tapi mati karena tidak bisa memakan padi yang ada di sekelilingnya itu, begitu ya. Iya. Mengerikan sebetulnya situasi seperti ini, Mas Hersu. Tapi ada nuansa lain yang kemudian saat ini ditangkap juga oleh rakyat. Berdasarkan hasil dari korupsi Pak Lukas NMB ini dan kemudian pernyataan dari pengacaranya tadi, akhirnya rakyat kemudian juga akhirnya mengulik tentang Pak Paulus Waterpauw yang kemudian sekarang juga baru saja ya belum lama diangkat sebagai gubernur Papua Barat gitu. Nah, orang akhirnya melihat lagi Mas Hersu, ini ada berapa ratus dari bupati, wali kota, gubernur yang lepas masa jabatan, sudah berakhir masa jabatan. Ini total kan tahun 2022 dan 2003 ini kan dampak dari keputusan pemerintah untuk melakukan pemilu serentak pada tahun 2024 ini kan kemudian banyak sekali yang ditunda pilkadanya ya, dan yang salah satunya contohnya misalnya Anies Baswedan yang tanggal 16 ini akan 16 Oktober ya bulan depan itu dia akan masih di masa jabatannya, sekarang sudah diajukan calon-calonnya gitu. Terus kemudian juga Ridwan Kamil tahun 2003, termasuk tadi yang Paulus Waterpauw tadi karena gagal bolak-balik mau dijadikan wakil gubernur di Papua karena selalu ditolak oleh Lukas NMB, akhirnya oleh Pak Tito ya diangkat menjadi
pelaksana tugas gubernur di Papua Barat gitu ya. Mhm. Dan kalau sekarang ini mereka bisa berapa tahun itu, hampir 2,5 tahun mereka bisa jadi kepala daerah dan tanpa Tanpa melalui pemilu. pemilu, dan jumlahnya banyak loh. Ini total seingat saya ada 271 kota, kabupaten dan provinsi gitu. Yang Betul. gubernur seingat saya berapa ya? Ada 9 atau 13 saya lupa. Tapi yang jelas bahwa mereka ini adalah pejabat-pejabat yang cacat dalam sistem demokrasi. Kenapa? Karena atas nama siapa mereka, mandat siapa mereka memerintah itu. Apalagi kemarin sempat geger ya Pak Tito mengeluarkan surat edaran yang menyatakan bahwa mereka ini, para pejabat ini bisa memutasi, bisa memecat para pejabat di daerah di bawahnya. Ini benar-benar mencederai perasaan kita. Dia ini orang-orang ini inkonstitusional kok mereka ini. Mereka ini nggak punya mandat apa-apa sebenarnya. Karena kan sistem kita demokrasi, orang dipilih oleh rakyat, tiba-tiba dia dipilih oleh pemerintah pusat dan kemudian juga dia punya kewenangan yang sama dengan pejabat yang sah gitu, legal gitu ya. Nah, tapi kemudian kata Pak Tito alasannya, oh itu salah dipahami, katanya yang boleh dilakukan itu adalah kalau mereka melakukan pelanggaran pidana gitu, sudah ada ketentuan hukum tetap, jadi ya harus segera diputuskan. Kalau kemarin kan yang dipahami oleh publik, oleh pengamat dari surat edarannya Pak Tito itu, mereka itu punya wewenang memutasi, memecat, bahkan itu tanpa konsultasi dengan Departemen Dalam Negeri. Tapi alasan Pak Tito itu terlampau panjang rantainya. Nah ini sebenarnya banyak sekali ini masalahnya ini kan sejak awal, dan belum lagi kita bicara begini. Ini orang-orang pejabat-pejabat ini kalau mereka diberi mandat semacam ini, kan mereka ini pasti punya utang budi lah kepada para pejabat yang memberikan. Siapa yang paling berkuasa di situ? Untuk Pak Tito, Menteri Dalam Negeri. Pak Tito kemarin ke siapa? Kemudian Pak Jokowi, karena yang kemudian memberikan SK-nya kan Pak Jokowi kan gitu kalau untuk tingkat gubernur dan sebagainya. Kalau di tingkat kota dan kabupaten itu Pak Tito. Jadi bayangkan ini mereka sudah punya mesin politik yang luar biasa, setidaknya dari lebih separuh ya dari jumlah di Indonesia ini 271 itu. Kota kabupaten itu kalau nggak salah berapa sih, 541? 500 ya, 521 atau berapa gitu ya kota dan kabupaten di. Jadi ini kan udah lebih dari separuhnya dikuasai mereka. Jadi mereka ini akan jadi mesin yang politik yang efektif pada pemilu 2024 nanti untuk memenangkan siapa, memenangkan penguasa gitu. Bayangkan kayak di Jakarta, mereka bisa ini kalau Anies Oktober ini selesai, terus kan berarti mereka 2 tahunan lah ya, hampir 2 tahun jadi jabat gubernur. Dan saya sih dengar katanya juga orang dari istana yang calon kuat itu, yang Heru Budi siapa itu, yang Setpres itu ya, itu yang punya peluang. Jadi kan artinya semua dikendalikan oleh pemerintah pusat sekarang ini. Gitu. Iya, itulah yang sangat dikhawatirkan saat ini. Jadi orang seperti melihat bahwa peran Mendagri, Menteri Dalam Negeri, yaitu Pak Tito Karnavian ini sangat-sangat besar sekali. Dan tentunya dia bisa menentukan orang di daerah itu kan yang akan menentukan akan adil tidaknya bagaimana keadaan di pada tahun 2024 nanti pada saat Pilpres gitu. Dan ini sangat-sangat krusial karena memang ini tidak mungkin Pak Tito itu kemudian akan mengangkat orang yang tidak sehaluan dengan dia, orang yang tidak akan menuruti perintah dia dan sebagainya begitu kan. Nah, sejauh mana kita bisa melihat Pak Tito ini menjalankan keadilan dalam hal ini begitu. Sementara kita tahu Pak Tito adalah juga orangnya Pak Jokowi. Nah, sementara yang diangkat-angkat ini adalah juga orang dari lingkaran itu begitu Mas Hersu, bukan orang yang profesional, bukan misalnya praktisi atau taruhlah tokoh setempat begitu ya, taruhlah seperti Papua ini kan walaupun mungkin ada soal KKB, pemberontakan dan sebagainya, mungkin di kacamata Pak Tito itu akan lebih strategis kalau seandainya diangkat adalah seorang jenderal polisi begitu ya, contohnya seperti di Papua Barat. Tapi sebetulnya kalau seandainya kita menelisik lebih ini lagi, mungkin akan lebih baik kalau di berbagai tempat itu adalah tokoh setempat begitu. Karena memang tidak dipilih oleh rakyat setempat begitu ya. Ya, kalau saya mikirnya kenapa nggak gubernur yang lama diperpanjang? Yang lama juga, betul. Itu lebih jelas karena dia jelas dapat mandat dari rakyat. Iya, legitimasinya lebih kuat ya. Iya, gitu loh. Katakanlah di Jakarta, ya kenapa nggak Anies yang diperpanjang? Gitu. Kenapa mesti dioper yang lain? Karena apa? Karena kan jelas dia dapat mandat dari rakyat. Kalau mereka ini kan siapa? Belum lagi tadi konflik kepentingan itu tadi, Mbak, yang kita khawatirkan. Bayangin kalau sekarang ini misalnya, ini kan cukup beragam lah kepala-kepala daerah itu, ada dari berbagai politik gitu, dari partai politik yang jadi kepala daerah gitu.
ya seenggak-enggaknya nggak seragam kebijakan, walaupun pemerintah pusatnya misalnya berkoalisi, semua dikuasai oleh koalisi pemerintah, tapi kadang-kadang di daerah itu kebijakannya bisa berbeda gitu ya, tidak selalu sejalan dengan koalisi yang ada di pusat. Nah, kalau sekarang ini seragam, semua dikendalikan oleh Kementerian Dalam Iya Negeri. betul, Gitu. karena yang ada di taruhlah misalnya sekarang Demokrat itu ada di kelompok oposisi, tapi di daerah dia kan punya ada beberapa pemimpin daerah yang kemudian memang bukan utusan dari pemerintah pusat, begitu kan, dipilih oleh rakyat. Dan kemudian sekarang ketika itu berakhir, ya taruhlah seperti Lukas NMB nanti ketika berakhir, maka itu kan yang dipilih adalah pasti kepanjangan tangan dari pemerintah, dari Pak yang aman lah untuk pemerintah. Nah ini yang kita pertanyakan, sejauh mana mereka nanti akan bisa adil pada tahun 2024 nanti. Ini PR besar ya Mas Hersu untuk sebuah negara demokrasi, tapi kemudian pemimpin daerahnya dipaksakan menjadi pemimpin tidak dengan proses demokrasi. Ya itu makanya orang tidak salah kalau bukan hanya pengamat dalam negeri, tapi pengamat asing pun juga udah mulai lihat bahwa demokrasi kita itu mundur dan jalan mundur gitu, dan demokrasi kita udah dibajak oleh oligarki. Karena kita bisa bayangkan dalam waktu 2 tahun ini gitu yang tersisa masa jabatannya, pejabat ini karena dia tidak punya pertanggungjawaban kepada para pemilihnya kan, dia bisa mengambil kebijakan apapun yang bisa menguntungkan kelompok-kelompok kepentingan bisnis yang bisa bekerja sama dengan dia gitu. Mumpung gue jadi pejabat, setelah itu kan dia misalnya tidak perlu berpikir lagi mempertanggungjawabkan itu kepada publik gitu loh. Itu Mbak, jadi kaitannya saya kira Papua ini memang harus diakui nuansa politiknya itu kental sekali. Nggak usah lah dinafikan fakta-fakta menunjukkan semacam itu gitu ya. Iya betul. Jadi kita lihat ke depan ya. Kita lihat 1 minggu ke depan ini setidaknya, yaitu nanti akan ada jadwal pemeriksaan lagi kepada Lukas NMB. Apakah ini akan makin memanas ataukah pemerintah akan bisa mendinginkan situasi saat ini? Bagaimana pendekatannya? Tentunya kita tidak ingin pendekatan dengan kekerasan kepada rakyat Papua. Kita inginkan ada pendekatan yang persuasif gitu kepada mereka, karena belum tentu juga mereka tuh memahami situasi yang sebenarnya gitu. Iya. Iya. Oke. Nah, sekarang ini kita pindah ke urusan mak-mak ya, konversi kompor gas ke listrik. Saya jujur aja nggak begitu paham, tapi kalau soal listriknya saya sedikit ya memahami, tapi soal urusan dapurnya saya nggak begitu paham. Ini dari kalau kita membaca dari komentar-komentar sahabat of the record itu Mas Hersu, mereka mempertanyakan, makanya kita harus dapat memperjelas dari berbagai data yang kita himpun, kita sampaikan kepada pemirsa kita begitu. Karena mereka banyak sekali dari pemirsa kita itu yang mempertanyakan yang namanya kompor listrik, apalagi kompor induksi begitu ya. Kalau kompor listrik itu dia masih dia bentuknya masih berbeda, tapi kalau kompor induksi itu bentuknya adalah betul-betul datar seperti itu. Nah, tentunya ini memerlukan alat masak yang berbeda daripada yang mereka miliki selama ini. Misalnya selama ini mereka memakai alat masak wajan yang bentuknya cekung begitu ya. Nah, nantinya kan harus dengan alat masak itu yang bentuknya datar. Karena untuk kompor induksi memang seperti itu. Dan sepertinya ini Mas Hersu, pemerintah ini akan menggelontorkan dana cukup besar ya, yaitu sekitar 74,7 triliun, hampir 75 lah begitu, hampir 75 triliun untuk melakukan konversi ini. Nah, ini kita pertanyakan pada saat ini ketika beban masyarakat juga tinggi, pemerintah pun juga mengeluh soal mereka membayar hutang dan sebagainya begitu ya. Sementara mereka juga harus ada dana APBN untuk IKN dan sebagainya. Ini kenapa ya Mas Hersu, ini ada dana dari mana lagi ini nantinya begitu ya, dan kemudian kepentingan siapa sih ini gitu, sehingga harus dipaksakan terjadi saat ini begitu. Nah, supaya pemirsa ini paham, saya bacakan saja data-data yang sudah saya tulis ini, yaitu bahwa uji coba kompor listrik itu saat ini sudah dilakukan terhadap 300.000 rumah tangga begitu ya, itu ada di Solo, Denpasar, dan juga sebuah kota di Sumatera. Dan kemudian untuk uji coba ini memakan biaya sekitar 54 miliar rupiah begitu. Dan kemudian nantinya pemerintah kalau seandainya uji coba ini sukses, maka akan menggelontorkan dana sekitar 74,78 triliun rupiah untuk sekitar 31,5 juta rumah tangga yang masuk kategori miskin dan selama ini disubsidi karena mereka menggunakan bahan bakar dari gas melon. Nah, gas melon ini kan yang selama ini disubsidi begitu ya. Nah, terus kemudian juga
nantinya pemerintah itu untuk migrasi, mereka memakai istilah konversi atau migrasi begitu ya, kompor induksi itu akan memakan ongkos per rumah tangga itu sekitar hampir 2,5 juta rupiah sampai 5,5 juta rupiah. Jadi cukup besar ini per rumah tangga karena tidak hanya sekedar memberikan kompor listrik tersebut secara gratis, yaitu dengan nilai sekitar 650.000 sampai 1,1 juta nilai dari kompor listrik yang akan dibagikan tersebut, Mas Hersu. Dan tapi juga akan mengubah daya listrik di setiap rumah tangga yang diberikan kompor tersebut sehingga kompor dengan daya 1000 watt tersebut dapat dinyalakan. Karena ini kan yang disasar adalah kelompok rumah tangga dan yang memiliki daya 450 watt sampai 900 watt. Sementara si kompor listrik itu memerlukan daya 1000 watt. Malah saya mendengar ada beberapa begitu ya yang mengatakan bahwa nanti akan ada 2 tungku sehingga dayanya di atas dari 1000 watt tersebut. Wah, ini kan harus diubah gitu dengan memberikan perubahan itu katanya akan dilakukan secara gratis juga dan itu akan ditanggung oleh pemerintah begitu Mas Hersu. Dan kemudian juga ada biaya misalnya yang lain-lain itu seperti biaya instalasi kabel khusus sepanjang 20 meter untuk kompor listrik yang biayanya sekitar 1,1 juta juga. Nah ini saya nggak ngerti nih biaya tinggi-tinggi sekali seperti ini dan juga akan dibagikan wajan ferromagnetik. Wajan ferromagnetik ini ada 3 set yang akan dibagikan kepada rumah tangga miskin tersebut yaitu senilai 650.000 sampai 1,125.000. Jadi 1.125.000 rupiah. Itu ada 3 set. Nah, ini tentunya tidak semua orang terbiasa ya Mas Hersu dengan peralatan masak yang seperti itu, entah Nah, Mbak Agi punya pengalaman nggak ini? Kalau saya jujur nggak di tempat saya di rumah tangga saya belum pakai itu. Punya pengalaman pakai kompor listrik ini belum? Iya, saya punya kompor listrik di rumah dan kemudian itu memang panasnya agak lama ya. Tidak secepat kalau misalnya kita memakai gas, itu kalau kita pengen misalnya goreng telur, dinyalakan dengan sebesar-besarnya begitu supaya cepat gitu. Kalau kompor listrik ini memang perlu waktu begitu. Tapi memang kalau yang kita memakai kompor gas itu kan tidak ada residu. Jadi peralatan memakai kompor gas itu ada residu, tergantung dari kompor gas yang kita gunakan baik atau tidak gitu ya. Artinya peralatan masak itu misalnya teflon atau apa paling kita pakai sekitar 2-3 tahun. Nah, itu pun kalau seandainya kita punya banyak teflon dengan berbagai ukuran. Jadi tidak hanya teflon itu saja yang kita gunakan setiap hari. Jadi tidak satu saja, tapi kita berganti-ganti. Nah, kalau seandainya kita memakai kompor listrik ini, apalagi dalam bentuk induksi ini tadi dan dibagikan 3 peralatan masak itu, tentunya juga ada masa kadaluarsanya, Mas Hersu. Apalagi yang dibagikan saja sudah senilai itu. Sudah senilai ratusan sampai jutaan begitu. Nah, ini tidak hanya sekedar nantinya kalau seandainya rusak itu kemudian masyarakat itu membelinya bagaimana? Toh mereka ini seperti pendapatan mereka selama sebulan untuk sebuah keluarga kalau seandainya harganya seperti ini begitu. Dan tentunya itu akan mencapai masa di mana peralatan itu harus berganti. Nah, ini apakah sudah dipikirkan oleh pemerintah dan juga ini adalah soal sosialisasi. Ini sosialisasinya pasti butuh biaya besar juga, Mas Hirsu. Bagaimana yang paling sederhana peralatan apalagi dari ferromagnetik sebangsa teflon yang tidak biasa digunakan oleh masyarakat itu memerlukan penanganan khusus baik dari cara mencucinya, cara mengeringkannya dan sebagainya supaya awet begitu. Dan ini PR besar lah ya, Mas Ersu. Ini PR besar buat pemerintah kalau seandainya ini memang akan dilaksanakan. Walaupun mereka mengatakan bahwa ini nanti akan seperti di zaman SBY, yaitu ketika membuat konversi dari minyak tanah ke gas. Dulu kan zaman Pak SBY itu ya, dari minyak tanah ke gas melon begitu, sehingga gas melonnya itu dibagikan secara gratis. Ya iya, tapi gas melon itu untuk satu gas melon saja itu kan biayanya tidak terlalu besar begitu. Tidak memakan seperti sekarang yang untuk setiap rumah tangga sampai bisa jadi 2,5 sampai 5,5 juta itu untuk konversi tersebut. Nah, kita melihat dari 31 juta dari 31,5 juta rumah tangga yang kemudian akan disentuh proyek ini itu berapa dan siapa yang mendapatkan proyek ini dari mulai kompornya, dari mulai wajan ferromagnetiknya, kabelnya dan sebagainya. Ini kan kita perlu juga Mas Ersu gitu. Ya, pasti sudah mulai ada yang mulai lihat mengincar ini ya, proyek besar ini ya, Mbak ya. Proyek besar banget karena nilainya saja hampir 75 triliun.
Ya, Ya, kita bisa bandingkan dengan proyek-proyek yang lain yang berapa triliun. Ini proyek yang sangat besar gitu, strategis. Tapi itu tadi, kalau ada pernyataan dari Pertamina, saya baca Mas Ersu, orang Pertamina malah mengatakan bahwa ini tidak wajib gitu. Entah mereka tidak tahu atau belum tahu bahwa ini nanti akan menjadi proyek yang memang akan dilaksanakan pasti gitu ya. Tapi pihak Pertamina sampai sejauh ini mengatakan ini tidak, jadi masyarakat boleh memilih akan menggunakan gas melon ataukah akan menggunakan kompor listrik. Nah, kalau saya lihat kalau pakai gas melon artinya mereka masih menjadi konsumen dari Pertamina. Tapi kalau memakai listrik akan menjadi konsumen dari PLN. Dan seperti kita bicarakan kemarin, Pak, PLN saat ini sedang mengalami oversupply gede-gedean. Yang ya, gimana kalau itu dia. mereka akan terus merugi. Itu kan nanti jadi masuk ke pertanyaan berikutnya, karena kan sebelumnya kemarin kita bahas juga Badan Anggaran DPR itu mendorong untuk mereka migrasi juga gitu, yang 450 volt ampere itu ke 900 volt ampere, dan hampir dipastikan sekarang ini mereka yang menggunakan 450 volt ampere, bahkan termasuk yang nanti kalau migrasi ke 900 volt ampere itu nggak mungkin juga bisa menggunakan peralatan listrik itu, ya kan? Kalau dayanya saja harus 1000 volt ampere, kan itu berarti seenggak-enggaknya minimal berapa ya, Mbak? 3.300-an gitu ya. 3.300. Iya, katanya dengan penggantian MCB itu diperkirakan itu sekitar 300, sekitar 3.000, di atas 3.000 mungkin 3.300 Mas Hersu. Ya, yang artinya sesudah diganti pun, kemarin kita bertanya, nanti sesudah MCB diganti dan kemudian mereka menjadi pelanggan, artinya pelanggan normal itu ya, kalau nilainya seperti warga yang bukan warga miskin. Jadi rupanya nanti sesudah itu pun masih disubsidi lagi Mas Hersu. Jadi sesudah mereka beralih nanti daya atau wattnya itu, mereka masih akan diberikan subsidi. Saya nggak tahu entah berapa sampai lama, itu pertanyaannya kan. Seperti BLT sekarang kan disubsidi selama 4 bulan, 150. Selama 4 bulan bagaimana? Kemudian juga tadi seperti peralatannya, seperti Anda juga, kalau mereka kemudian peralatannya sudah obsolete, sudah daluarsa, gitu, terus mereka harus beli sendiri lagi gitu peralatannya. Itu kan saya kira memang jadi persoalan yang complicated. Ini sama juga dengan yang kebijakan pemerintah untuk menggunakan mobil listrik. Itu kan ya ini kan sampai sekarang pun fasilitas mobil listrik ini belum tersedia, dan kita udah tahu kelihatannya pasti yang akan digunakan ini Hyundai kan kemarin ingat nggak waktu peresmian di Batang, peresmian kawasan industri Batang kan Pak Jokowi menggunakan mobil Hyundai, itu kan itu udah jadi semacam sinyal buat kita, oh ini kelihatannya yang akan digunakan Hyundai gitu. Ini banyak sekali sebagai proyek-proyek yang sebenarnya saya kadang-kadang nggak paham ya, mengapa mereka sering memaksakan sekali proyek sementara kita infrastrukturnya belum siap gitu. Apakah ini juga bagian dari kejar tayang gitu selama mereka masih berkuasa, jadi proyek-proyek itu mereka bisa selesaikan sebelum masa jabatan mereka berakhir gitu loh. Itu jadi pertanyaannya, Mbak. Ya, dan kemudian ini proyek-proyek misalnya seperti listrik ini diperbarui itu bagian hulunya, tapi kemudian ini kan mereka mempercepat untuk bagian hilirnya nih, supaya listrik PLTU dibangun besar-besaran gitu, banyak gitu, tanpa memperhitungkan bahwa nanti konsumennya itu siapa. Nah, setelah berhasil memproduksi energi demikian banyak, kelebihan bisa jadi 5 gigawatt begitu ya untuk tahun ini dan tahun depan, dan kemudian itu yang menampung siapa ya, akhirnya kemudian dipercepatlah proyek hilir seperti ini, padahal ini kan soal budaya loh Mas Hersu. Ini kalau dilihat dari segi psikologi dan juga sosial, ini soal budaya itu terjadi evolusi itu pelan-pelan gitu ya, bukan sesuatu yang harus langsung. Soal memasak itu adalah soal habit dari seseorang begitu, yang tidak bisa terus langsung dipaksakan, peralatan masak saya ganti, kompor saya ganti, listrik saya ganti, padahal di tempat saya itu PLN masih biar pet. Nah, itu gimana? Nah, terus kemudian saya juga membayangkan, listriknya sudah ribuan watt, terus kemudian peralatan masaknya udah modern, udah kayak di film-film, udah kayak di luar negeri, tapi yang dimasak, masakannya itu masih tidak bergizi. Seperti kita tahu, sekarang sekitar 27% dari rumah tangga di seluruh Indonesia itu jumlah dari balita yang stunting itu masih 25%. Artinya setiap ada 4 balita itu 1 itu masih kekurangan gizi. Begitu juga dengan ibu hamil gitu. Nah, mereka sepertinya seolah modern, tapi mereka kekurangan gizi. Seorang guru besar dari IPB juga mengatakan bahwa kita ini sebenarnya kelaparan.
50% dari penduduk Indonesia itu kelaparan, dan itu adalah hasil penelitian. Bukan kelaparan dalam hal mereka mendapatkan karbohidrat, tapi kandungan makanan yang mereka makan itu tidak memenuhi kandungan gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Akhirnya apa? Perkembangan otak kurang, kulitnya kurang bagus, tingginya tidak maksimal, dan sebagainya. Nah, ini bagaimana kita bisa mengejar bonus demografi. Jadi kalau saya melihat, ini uang sekian banyak kalau seandainya punya Mas Irsu ya, hampir 75 triliun, kalau seandainya ini diinvestasikan kepada SDM, sumber daya manusia, kepada pendidikan, ini akan sangat-sangat luar biasa, dan tentunya jangan dikorupsi, gitu ya. Ini akan mengejar ketertinggalan kita. Nggak janji kalau soal korupsi itu. Karena kalau nggak korup nggak asik. Iya, jadi nanti memang kayak Indonesia ini kayak apa ya? Kayak sepertinya itu kayak kamuflase aja. Kita hidup sudah modern gitu kan, seolah-olah kita udah. Tapi sesungguhnya manusianya sendiri yang menjalani kehidupan modern itu masih sangat kekurangan gitu, Mas Hersu. Dari segi pendidikannya juga masih kurang. Kita lihat Mas Hersu, peristiwa yang terakhir kemarin saya sampai gimana ya, termenung gitu ya. Yang di Jakarta yang kemarin ada peristiwa pemerkosaan di hutan kota di Jakarta Utara yang dilakukan oleh 4 anak. Dilakukan oleh 4 anak dan usianya adalah 11 sampai 14 tahun yang melakukan pemerkosaan. Yang diperkosa seorang anak perempuan itu usianya sekitar 12 tahun. Dan 4 anak ini semuanya putus sekolah. Gimana itu ceritanya Mas Hersu? Jadi ini di Jakarta, bagaimana dengan di daerah begitu. Jadi PR kita itu banyak sekali, tapi yang disentuh oleh pemerintah saat ini, mohon maaf, itu adalah hal-hal yang apa ya, yang kelihatan bukan itu sebetulnya yang dibutuhkan oleh rakyat Indonesia gitu. Kita masih memerlukan hal-hal yang dasar. Kita dasarnya belum terpenuhi, begitu pembangunannya lambat sekali, sementara hal yang di atas seperti kereta cepat, IKN yang katanya akan menjadi smart city dengan mobil listrik, tidak boleh ada bahan bakar konvensional di sana. SpaceX di situ, SpaceX juga di situ nanti. Muncul roket ya dari Elon Musk akan ada di situ katanya. Ya. Ini betul-betul banyak hal yang mesti kita kritisi terus, dan kita khawatir selalu gini. Yang paling maksud saya gini, yang selalu kita khawatirkan, dan itu bukan kekhawatiran yang ada itu, setiap kali kebijakan pemerintah itu pasti ada situ moral hazardnya gitu. Karena kita tahu bahwa kebijakan ini sebenarnya nggak ada urusannya dengan urusan negara, mau negara mau sejahtera atau nothing to do dengan itu. Itu adalah urusan bagaimana mereka mendapatkan proyek gitu ya, dan mendapatkan keuntungan dari proyek yang sudah jalan. Kenapa? Ya karena mereka punya akses pada kekuasaan. Itu selalu begitu yang jadi problem di negara kita sekarang ini. Iya Mas Hersu, kayaknya sedih ya ngomongin itu ya. Tapi bagaimana memang itu yang kenyataan yang terjadi. Jadi pembangunan manusia ini lebih kepada bukan pembangunan manusianya, tapi lebih kepada pembangunan fisik di sekeliling manusia yang kemudian kita berpikir ke depannya, siapa yang akan menggunakan pembangunan fisik itu kalau manusianya sendiri tidak dibangun dengan baik begitu kan. Kita punya jalan, kita punya jembatan, kita akan ada proyek mobil listrik apa dan sebagainya. Siapa yang nanti yang akan memaintenance, yang mengoperasikan itu semuanya? Pak Prabowo sudah memesan kapal selam, sudah memang ada dari misalnya akademi militer itu disiapkan. Tapi ke depannya lagi itu Mas Hersu akan hanya segelintir saja yang disiapkan. Bagaimana dengan sisanya? Dengan semuanya yang lainnya gitu, anak-anak bangsa ini begitu. Kalau seandainya 1 dari setiap 4 anak stunting itu serem gitu ya. Kedepannya itu seperti apa Mas Hersu? Iya. Oke Mbak Agi, memang banyak sekali hal-hal yang saya kira memprihatinkan di bangsa ini, dan sepertinya kita sekarang ini terjebak dalam labirin gitu ya, seperti bingung ya kita mau memulainya dari mana gitu. Karena kan kita dulu membayangkan bahwa dengan demokrasi itu kan semua terbuka, akses itu bisa merata kan gitu. Semangatnya demokrasi itu kan gitu ya. Jadi kalau selama ini kan, kalau dulu di dalam era pemerintahan yang otoriter itu kan akses kekuasaan itu hanya akses pada banyak hal, termasuk akses ekonomi dan politik itu hanya dikuasai segelintir orang gitu. Tapi ternyata, dan kita berharap dulu dengan demokrasi itu kan lebih ada equality gitu, before the law, ada juga sama equal di berbagai bidang. Ternyata enggak juga. Kita jadi seperti terjebak dalam labirin karena yang akhirnya yang berkuasa orang-orangnya itu saja, atau mungkin ada sedikit pergeseran lah gitu, ada yang ganti peran gitu.
tapi tetap saja juga ada lingkaran itu saja. Nah ini saya kira apa yang terjadi di Papua, terus sekarang konversi soal apa namanya ini kompor listrik dari gas ke listrik dan sebagainya, itu juga sebenarnya kita juga tetap mencium adanya aroma-aroma yang tadi itu, bahwa ini sekarang kepentingan dari peng-peng pengusaha dan sekaligus penguasa itu jadi lebih dominan dalam setiap pengambilan kebijakan dari pemerintah. Itu Mbak Agi. Iya, benar Mas Ersu. Kita tentu berharap kita tidak mengadopsi Barat untuk budayanya. Tapi kalau untuk demokrasinya, saya lihat seperti misalnya di Inggris, pergantian Perdana Menteri itu bisa mulus saja begitu ya. Ketika Perdana Menteri lama ketahuan melakukan hal yang menurut masyarakat itu tidak terpuji, kemudian harus segera diganti, kemudian dia mundur, ganti dengan Perdana Menteri baru, ya sudah tidak ada gejolak yang berarti karena memang nafsu politik di sana itu dibatasi begitu. Dan kemudian juga misalnya ada peraturan soal LHKPN itu betul-betul dilaksanakan dan semuanya itu orang itu malu ya, budaya malu itu malah justru di sana lebih besar daripada di sini. Di sini taruhlah kasus Sambo, berbagai kasus yang lainnya sudah terbukti dia melakukan sesuatu perbuatan yang keji dan sebagainya, dia masih tidak merasa itu, masih mencari celah, dan itu sangat, kalau istilahnya ini cetowelo-welo gitu ya, bisa kita lihat telanjang. Jadi yang mahal di sini memang rasa malu itu mahal sekali karena gitu. Jadi yang sering sebut kalau di Jepang ada namanya shame culture gitu ya, budaya malu yang kemudian mereka ekstrim sampai orang kalau sekarang bentuknya mungkin mengundurkan diri dari jabatan. Kalau di masa lalu mereka melakukan harakiri gitu, sepuku ya. Jadi itu terjadi di Indonesia, orang salah benar tuh maju terus gitu, pantang mundur gitu, maju tak gentar membela yang bayar, itu yang terjadi. Oke, Bagi kita akhiri ya perbincangan kita kali ini, dan kita ketemu lagi besok ya di akhir pekan. Tetap semangat. Kalau kita mengajak Anda membahas berbagai persoalan-persoalan, jadi bukan berarti kemudian membuat Anda jadi putus asa gitu. Terus tidak, selalu kita katakan bahwa speak up. Jangan punya prinsip bahwa yang waras ngalah gitu. Gusti Allah buatan sare itu, jadi Tuhan tidak tidur, itu fatalis banget itu ya. Karena kan mestinya dilihat juga bahwa Tuhan tidak akan mengubah nasib sebuah bangsa kalau kita sendiri tidak akan mengubahnya. Begitu juga dengan Indonesia ini, kita tidak akan, bangsa ini tidak akan berubah kalau Anda semua gitu, termasuk saya juga, itu selalu diam setiap kali melihat kebatilan gitu. Oke, saya Hersbun Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.